Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam wa limanafina limasalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Allah. Laisa tidak ada alaika atas engkau ya akmalar rusul wahai paling sempurnanya utusan hudahum apa memberikan petunjuk kepada mereka artinya antaj'alah menjadikan engkau hum kepada mereka mahdiyina kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk ila tariqil haqqi kepada jalan kebaikan. Bal ma'alaika bahkan tidak ada alaika atas engkau illal irsyad kecuali menunjukkan wa tambih dan mengingatkan ala masalikit tauhid terhadap jalan-jalan ketauhidan wa targhib dan mendorong ala mahasinil awamir al muta'alliqah bihi atas berbagai perintah yang baik al muta'alliqah yang terhubung bi dengan itu huda wa tarhib dan memberikan peringatan ala an maqabihil manahi dari buruk-buruknya larangan-larangan al munafiyah yang menafikan lahu bagi itu huda. Yang pertama ya, Allah Ta'ala itu tidak berfirman kepada setiap orang, tapi berfirman kepada orang pilihannya agar disampaikan kepada umat manusia. Itu artinya apa? Artinya Allah itu menggunakan prosedur bagi tersebarnya ajaran agamanya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan aturan yang dilaksanakannya sendiri. Apa itu? Menunjuk satu orang
untuk menyampaikan perintah-perintahnya, untuk menyampaikan firman-firmannya. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala menempuh prosedur. Yang kedua, Allah Ta'ala itu menempuh proses. Sebenarnya hadirat Allah itu Maha Kuasa untuk langsung menjadikan setiap manusia itu beriman. Itu bisa. Allah Ta'ala itu kalau berkehendak kun fayakun kok. Bisa. Tapi kenapa? Kok pakai adanya utusan? Nah itu berarti apa? Allah mengajarkan adanya proses kepada diri kita. Dan Allah sendiri menempuh adanya proses itu. Jadi karena dari Allah Ta'ala kepada kita disampaikan lewat proses, lewat prosedur, maka kita datang kepada hadiratnya lewat proses juga lewat prosedur. Jadi tidak bisa misalnya, oh yang penting berbakti kepada siapa? Pokoknya kepada yang kuasa. Ya nggak bisa. Itu tidak mengikuti adanya prosedur. Tidak mengikuti adanya proses yang lazim, yang semestinya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengingatkan, wahai paling mulianya utusan, engkau itu tidak bisa menjadikan manusia itu dapat petunjuk, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, yang meletakkan petunjuk di dalam hati itu murni Allah. Sedangkan beliau Kanjeng Rasul itu hanya semata-mata diperintahkan untuk menyampaikan petunjuk itu, untuk memberikan peringatan. Apakah hati kita terbentuk mendapatkan petunjuk atau tidak, itu sudah bukan urusan Kanjeng Rasul, tapi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di setiap kesempatan kita perlu bermunajat di kedalaman hati kita. Ya Allah, anugerahkanlah petunjuk-Mu kepadaku, anugerahkanlah petunjuk-Mu kepadaku. Terus merintih seperti itu. Sebab manusia dengan kecanggihan akalnya sekalipun, dengan kecerdasan pikirannya sekalipun, tidak bisa menciptakan petunjuk untuk dirinya sendiri. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu murni kerja Allah Ta'ala. Apakah petunjuk? Nah, di sini ya ada dua pemahaman petunjuk. Yang pertama al-irsyad ya. Menunjukkan. Jadi menunjukkan jalan yang mesti ditempuh agar sampai kepada tujuan. Nah, kalau dalam agama menunjukkan adanya berbagai macam perintah, adanya berbagai macam larangan. Jadi yang pertama, hudan itu, petunjuk itu bermakna rute. Rute. Kalau dari sini mau ke Malioboro, keluar kampung sini, terus menuju Jalan Tembi, ke kiri Jalan Paris, terus, nah itu ya. Itu rute itu, rute. Jadi petunjuk di sini bermakna rute. Nah, yang terpenting adalah petunjuk yang kedua yang bermakna khalqu qudratit ta'ah. Yaitu menciptakan kekuatan di dalam diri. Allah Ta'ala menciptakan kehendak dalam diri agar kita itu taat. Jadi dimunculkan kehendak oleh Allah Ta'ala agar kita menikmati ketaatan. Nah, itu yang terpenting itu ya, petunjuk yang terpenting. Jadi energi. Orang yang punya petunjuk itu, dianugerahi petunjuk itu, orang itu memiliki energi untuk melipat jarak antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Memiliki energi untuk secepat mungkin wusul di Allah sampai di Allah Ta'ala. Nah, energi rohani itulah yang disebut sebagai petunjuk, dalam artian itu sebagai kata kerja. Jadi menciptakan kekuatan untuk bertaat. Nah, kalau kita berjerih payah ya, tapi kok tidak ada greget untuk melipat jarak antara diri kita dengan Allah Ta'ala, itu berarti potensi petunjuknya itu masih samar-samar. Masih samar-samar. Tapi ketika setiap saat kita itu ingin mendekat kepada Allah dengan berbagai macam kerja kebaikan, dengan berbagai macam perbuatan baik,
itu berarti energi petunjuk dalam diri kita itu maksimal, full. Jadi orang itu memiliki frekuensi petunjuk yang beraneka ragam. Ada yang full, sefull-fullnya, seperti yang dialami oleh kalangan para nabi, para rasul. Ada yang full, tapi di bawahnya para nabi, para wali. Di bawahnya para nabi, para rasul, itu para wali. Petunjuk. Nah, di sini Allah Ta'ala jelas sekali meletakkan posisi nabinya itu hanya sebagai penyampai. Laisa 'alaika hudahum. Tidak bisa engkau Muhammad menjadikan mereka itu mendapatkan petunjuk menuju jalan kebenaran. Tidak bisa. Jadi karena itu ya, ketika beliau itu menyampaikan ajaran Allah, kemudian beribu-ribu, berjuta-juta orang mengikuti ajaran beliau. Sesungguhnya di balik kerja Kanjeng Rasul itu ada peran-peran Allah Ta'ala. Peran-peran. Nah, dalam rangka maksimal, beliau diperankan oleh Allah Ta'ala. Beliau betul-betul menyampaikannya itu dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Satu saat ada orang Baduy yang diajak oleh beliau itu untuk masuk Islam. Nah, si Baduy ini ya betul-betul lemah, betul-betul enggak mau. Nah, terus Nabi bersabda, ya kalau enggak mau enggak apa-apa, tapi bagaimana kalau Anda itu tidak melakukan zina, tidak melakukan kebohongan? Itu enggak mau juga. Nah, akhirnya Sayyidina Umar itu tampil, mau tak tebas apa sekalian? Oh, jangan sembrono main tebas ya. Jangan. Nah, oleh Nabi terus ditelateni ya. Diajak berbincang sampai akhirnya si Baduy ini terenyuh dan masuk Islam. Apa sabda Nabi kepada Sayyidina Umar? Umar, andaikan kuizinkan engkau tadi untuk menebas batang lehernya, maka orang ini mati masuk neraka. Jadi ya, Nabi itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Siapa saja yang bisa untuk mendapatkan petunjuk, itu ditelateni sama Nabi itu. Tidak dingambeki itu loh ya. Tidak dingambeki. Itu berarti apa? Betapa sangat luas jangkauan kasih sayang Nabi kepada umat manusia yang bahkan tak beriman sekalipun. Sangat luas. Ketika menyebarkan Islam ke Taif ya, beliau dilempar. Nah, malaikat penjaga gunung di situ datang kepada Nabi untuk memberikan pertolongan. Butuh apa, Nabi? Apa tak gencet pakai gunung aja orang-orang itu? Jangan. Saya malah berharap anak cucu keturunan mereka kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kan mestinya dalam kondisi dilukai, disakiti, kan emosi itu muncul mestinya. Nah ini enggak, justru makin tumpah ruah kasih sayang Nabi kepada orang-orang yang menyakiti itu. Dan betul, ketika Nabi sudah jaya dengan agama Islam dan beliau bermukim di Madinah, anak keturunan orang-orang yang melempar dulu itu datang berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Betul ya? Jadi walaupun petunjuk itu dari Allah Ta'ala dan Nabi sekedar menyampaikan, tapi begitu sangat telatennya Nabi. Begitu sangat telatennya. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala itu diterjemahkan ke dalam diri Nabi, kemudian diejawantahkan kepada orang-orang. Apakah orang-orang itu iman atau tak beriman, semuanya mendapatkan limpahan dan curahan kasih sayang beliau. Jadi engkau itu Muhammad itu tidaklah kutugaskan kecuali hanya menunjukkan rute dan memberikan peringatan. Tuh ke sana jalan keselamatan, kalau itu jangan dikerjakan, berbahaya.
berbahaya. Aku sampaikan ini kepada kalian murni atas nama kasih sayang. Tidak ada pamrih secuil pun di dalam aku memberikan jalur petunjuk ini kepada kalian. Jadi memberikan peringatan ala masalikit tauhid terhadap adanya berbagai macam jalan ketauhidan. Ketauhidan itu apa? Ketauhidan itu adalah ketekatan, kebulatan hati untuk betul-betul mengesahkan Allah Ta'ala tanpa tandingan sedikit pun. Jadi ada tauhidul af'al ya. Tauhidul af'al itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang memiliki tindakan itu hakikatnya itu cuma Allah satu-satunya. Yang memiliki tindakan, memiliki perbuatan itu cuma Allah. Nah, adapun perbuatan-perbuatan manusia itu kan potensinya dari Allah, tidak dari manapun. Bukan dari makanan kita tadi berbuka puasa, kemudian kita sehat, bukan. Itu cuma lahiriahnya saja. Sesungguhnya yang bekerja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memberikan potensi kepada diri kita. Nah, orang yang mengalami tauhidul af'al ini ya, tauhidul af'al, maka orang ini akan mendapatkan jannatul af'al atau surganya perbuatan. Jadi berbuat, bertindak itu dirasa menyenangkan karena disandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disandarkan ke sana. Orang yang tauhidul af'al mendapatkan jannatul af'al, surganya perbuatan. Orang itu juga mendapatkan ma'rifatul af'al. Jadi ma'rifat bahwa orang ini mengetahui secara hakul yakin, secara meyakinkan, secara mendalam bahwa seluruh tindakan itu, dibalik tindakan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka siapa orang yang menguasai tauhidul af'al, orang itu pasti tawakal kepada Allah. Pasti tawakal. Bagaimana tidak tawakal? Wong seluruh hasil kerja itu yang menentukan juga Allah kok. Bahkan kerja itu sendiri adalah karunia-Nya. Ini tawakal. Nah, karena tawakal, maka ketika bekerja itu niatnya cuma satu, melaksanakan perintah. Sama dengan para sufi ya. Para sufi itu kalau berdoa bukan karena yakin bahwa doa mereka bisa merubah keputusan Allah, bukan. Allah Maha Agung untuk dipengaruhi oleh doa-doa itu. Kenapa mereka tetap berdoa? Melaksanakan perintah. Jadi ya, bukan terbayang setelah berdoa datang ini, bukan. Itu kan kelas kita ya, kelas awam. Berdoa puasa 3 hari nanti terkabul, datang ini hajatnya tergapai, kan gitu. Itu setiap karunia itu sudah ada di dalam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu satu hal, mendapatkan itu adalah hal yang lain. Jangan dianggap bahwa doa itu sebagai sebuah sebab dan karunia itu akibat. Jangan dipandang seperti itu. Allah terlampau agung untuk dipengaruhi oleh apapun. Sedangkan kehendak Allah Ta'ala tak membutuhkan alasan bagi dirinya sendiri, apalagi hanya bagi diri kita. Sama sekali tidak. Jalan-jalan. Terus ada tauhid sifat. Tauhid sifat itu kita meyakini bahwa seluruh sifat Allah Ta'ala itu walaupun beraneka ragam, hakikatnya tunggal. Hakikatnya tunggal. Kenapa? Karena muncul dari zatnya yang tunggal. Nah, kalau orang memiliki tauhid sifat itu, setiap orang ini menyaksikan sifat-sifat baik pada manusia, maka disaksikan sifat-sifat baik itu sebagai pantulan dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Misalnya penolong, derma, itu pantulan itu. Pantulan dari af'alnya Allah ya, dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantulan itu. Pantulan. Nah, nanti kalau orang mendapatkan tauhidus sifat, orang akan dianugerahi jannatus sifat, yaitu surganya
melaksanakan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kehidupan dirinya. Jadi kalau perbuatan itu aksiden, sementara sifat itu sudah inherent, sudah tercetak dalam diri seseorang. Itu sifat. Misal ya, ada orang yang senantiasa derma, itu lama-lama aksiden yang berupa derma itu berubah jadi sifat. Oh, fulan yang dermawan itu berubah jadi sifat. Jadi sifat itu sudah inherent, sudah melekat di dalam diri seseorang. Itu sifat. Sifat. Nah, jalan ke ketauhidan yang seperti itu yang dibentangkan oleh Kanjeng Rasul dengan sangat gamblang dan penuh kasih sayang agar umatnya mau menempuh jalan-jalan keilahian itu, jalan-jalan ketauhidan itu. Jadi Nabi itu tidak tanggung-tanggung menggelar dan menunjukkan yang termahal untuk manusia, yang paling bernilai untuk manusia. Apa itu? Masalikut tauhid, jalan-jalan ke tauhidan. Wa targhib, dan mendorong ala masinil awamir, terhadap berbagai macam perintah yang baik, al muta'alliqah, yang terhubung bihi, dengan itu petunjuk. Nah, Nabi juga mendorong umat manusia itu untuk gemar mengerjakan kebaikan dengan sejumlah iming-iming. Apa itu iming-iming? Pahala. Sebab ya, kalau untuk ukuran orang awam, beragama itu dikalkulasi sebagaimana orang berdagang. Orang berdagang itu kan membutuhkan hasil, untungnya berapa. Nah, ini Nabi menggunakan logika perdagangan untuk orang yang paling awam dalam beragama. Misalnya sholat berjamaah, itu pahalanya menjadi 27 kali lipat. Nah, itu sesungguhnya merupakan iming-iming agar orang yang semula tidak memiliki gairah untuk mengerjakan kebaikan kemudian bangkit dengan penuh gairah, gitu ya. Itu untuk para pemula. Nanti bagi tingkatan yang lanjut itu sudah tidak terpengaruh oleh iming-iming lagi. Terpengaruhnya oleh apa? Terpengaruhnya oleh adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjumpaan dengan hadiratnya melebihi seluruh pahala yang ada di surga. Perjumpaan dengan hadiratnya. Karena itu seorang sufi mengatakan, ya Allah, kalau kelak aku masuk surga dan tidak diperkenankan untuk berjumpa engkau, maka kutolak surga. Gak ada gunanya juga gak berjumpa dengan engkau sebagai kekasihku, sebagai asal usulku. Ya Allah, kalau engkau berkehendak memasukkan aku ke nerakamu, tapi di situ ada jatah perjumpaan denganmu, maka ku ambil jalan ke nerakamu itu. Ya, ini sudah apa? Sudah naik tingkatan dari tingkatan iming-iming, kemudian tertuju kepada yang melahirkan adanya iming-iming itu, yaitu Allah Ta'ala yang dalam Al-Quran seringkali berjanji surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, gitu ya. Jadi ada targhib ya, ada dorongan untuk mengerjakan kebaikan agar orang memiliki gairah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Nabi, dorongan. Terus di satu sisi ada juga memberikan adanya peringatan. Awas ya. Kalau ini nanti siksanya begini. Kalau ini maka nanti masuk neraka. Kalau ini dan lain semacamnya. Nah, itu dua-duanya itu ada, dorongan ada, peringatan itu ada. Nah, ini ibaratnya sebagaimana dua macam pagar. Dan dua macam pagar ini jangan dilabrak. Harus berjalan di tengah batas dua pagar ini. Jangan dilabrak. Nah, itu ketentuan-ketentuan Nabi yang sudah sangat gamblang. Karena itu tinggal bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh gairah itu. Nah, sebab itu ya, kitab Hikam itu menyatakan bukan jalan kepada Allah yang samar,
Yang samar adalah semangatmu untuk menempuh jalan itu. Jadi kalau jalannya jelas, tapi semangatnya itu loh yang seringkali tidak jelas. Nah, ketidakjelasan semangat itu mesti kita pompa agar semangat. Kalau tidak semangat sendirian, bergabunglah dengan orang-orang yang semangat. Di situ kita akan merasakan adanya kenikmatan komunal, kehusukan komunal, kehusukan karena bersama-sama. Kalau sendiri, hilang lagi nanti semangatnya. Kecuali kalau sudah terbentuk dengan sangat kukuh, sangat kuat, maka biarpun sendiri tetap bisa menikmati kebaikan-kebaikan itu. Itu sudah terbentuk dengan kuat, dengan gigih, dengan baik. Walakin Allah, akan tetapi Allah Ta'ala Al-Hadi, yang memberikan petunjuk lil kulli bagi semuanya. Yahdi, memberikan petunjuk Allah bi taufiqihi, dengan taufiknya Allah. Jadi ini ya, hudan itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu irsyad, itu menunjukkan rute. Yang kedua taufik, yaitu memberikan kekuatan untuk tunduk. Nah, makanya di sini disebutkan yahdi bi taufiqihi, memberikan petunjuk Allah Ta'ala bi taufiqihi, dengan taufiknya Allah Ta'ala man terhadap orang yasya, yang berkehendak Allah. Jadi ya, sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan alasan. Nah, di sini ya, pentingnya kita itu berlomba-lomba untuk meluncurkan harapan demi harapan kepada hadiratnya. Petunjuk. Jadi betapa sangat pentingnya petunjuk itu. Sebab dengan petunjuk kita pasti tahu alamat Tuhan yang kita tuju. Pasti itu sudah. Dengan adanya petunjuk itu. Jadi melangkah sudah dengan hakul yakin, dengan penuh keyakinan. Sana tujuanku, sudah jelas. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, ila siratihi, kepada jalannya Allah, litusilahum, agar membuat sampai engkau hum, kepada mereka, ila babihi, ke depan pintu Allah. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala menghendaki seorang mendapatkan petunjuk, maka Allah Ta'ala tinggal apa? Tinggal menyediakan adanya sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya. Jadi menyaksikan peristiwa apa, muncul kemudian getaran dalam hatinya, kemudian bersegera menuju kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mau memberikan petunjuk kepada orang-orang itu di zaman Nabi, langsung Nabi itu yang diperankan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk. Jadi dibalik kerja Nabi menyebarkan ajaran agama, Allah lah yang bersamayam untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki itu. Nah, karena hati Nabi itu jernih, ya, hati Nabi jernih, maka ketika orang yang semula kufur itu dapat petunjuk, Nabi itu pendengarannya bisa menangkap adanya ambruknya patung-patung di dalam diri orang yang dapat petunjuk itu. Kan semula menyembah berhala ya. Nah, ketika orang dapat petunjuk, berhala itu runtuh dalam hatinya, ambruk dalam hatinya. Nah, Nabi bisa mendengarkan ambruknya berhala loh. Padahal gimana bisa mendengarkan gimana ambruknya wong dalam hati kan gitu. Nah, Nabi itu merasakan, mendengarkan dari saking tajamnya pendengaran sang Rasul itu. Jadi ambruk, kretek seperti batu-batu yang dibikin patung, dan itu runtuh seperti itu. Nah, karena itu ya, yang perlu kita sadari adalah apa? Batu-batu dalam diri kita. Perlu kita sadari itu. Boleh jadi kita dapat petunjuk, tapi frekuensinya tidak seberapa, sementara batu-batu masih merupakan batu-batu cadas dalam diri kita. Angel sekali untuk berubah, itu berarti batu-batunya sangat cadas dalam diri kita. Angel sekali untuk insaf, untuk mengisi sisa umur dengan sepenuhnya tekun mendekat kepada hadirat angel, itu berarti masih ada batu-batu yang sangat cadas yang kita perlu memohon kepada Allah agar batu-batu itu dirubah menjadi lilin-lilin yang menerangi dan cair. Jadi penting ketelitian kita, seberapa frekuensi batu-batu dalam diri itu, seberapa kerasnya batu-batu dalam diri itu penting.
Kalau kita sering menolak, ya, menolak kebenaran dan lain semacamnya, itu memastikan bahwa batu kita masih cadas. Masih cadas. Itu harus ditelateni ditelateni. Jadi kata kitab hikam itu ada orang yang perumpamaannya itu seperti tegalan, seperti ladang yang penuh dengan batu-batu dan kerikil tajam. Itu jangan langsung ditanami, dipastikan mati tanamannya. Cabut dulu kerikil-kerikil tajam, batu-batu cadas itu cabut dulu. Nanti ketika sudah tinggal tanahnya itu berubah menjadi ladang yang subur gitu. Jadi cabut dulu, cabut. Ada orang yang memang seperti ladang yang subur, ditanami apa saja tumbuh dan berbuah itu loh. Ada. Itu perumpamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan tugas kepada nabinya litusilahum ila babihi, agar engkau menjadikan mereka Muhammad akhirnya sampai di depan pintu kemurahan Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah di dalam kitab Masnawinya Maulana Rumi itu ya. Ada seorang salik, seorang pengembara rohani, seorang yang menempuh suluk bertahun-tahun berkeliling mencari pintu rumah Allah Ta'ala. Di sebuah padang pasir, tiba-tiba ada rumah. Dan rumah itu didekati dan diketuk pintunya. Tok, tok, tok. Yang di dalam rumah kemudian bertanya, siapa itu di luar? Aku, katanya. Pergi kau, kuusir. Rumah ini tidak muat untuk dua aku. Jadi ya, selama kita masih memiliki keakuan, egoisme, batu cadas itu, selama itu pula kita terusir dari hadapan hadiratnya. Hanya ketika kita pressing keakuan kita tekan egoisme kita itu, maka kita akan diterima sebagai tamunya. Jadi hanya ketika kita bukan siapa-siapa, kita kemudian disiapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu si pengembara tadi sambil menyesali kesalahannya, mengembara lagi sepanjang tahun. Tahun berikutnya ketemu rumah itu lagi dan mengetuk pintu. Ya. Mengetuk pintu. Ketika ditanya, siapa itu di luar? Engkau, karena tidak ada siapapun selain engkau. Masuklah kalau begitu. Paham ya? Tamsilan seperti ini. Jadi selama masih ada keakuan, kita ada, Allah ada. Kan berarti ada dua ada. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Hanya ketika kita mempressing diri, bahkan secara hakikat kita memandang diri itu tidak ada, baru kita dibukakan pintu yang luas oleh hadiratnya itu. Karena itu dosa terbesar adalah keakuan. Dosanya Nabi Adam karena syahwat, dan karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ratapan beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara dosa kesombongan setan sampai sekarang belum diampuni. Kenapa? Karena kesombongan itu jauh lebih sulit untuk mencabutnya dibandingkan nafsu birahi, dibandingkan dengan nafsu amarah. Jadi dosa nafsu menjadi lebih mudah diampuni dibandingkan dengan dosa kesombongan. Sebenarnya iblis itu masih punya peluang loh untuk bertobat. Syaratnya apa? Satu, bersujud di kuburan Nabi Adam. Nah, iblisnya bilang, oh masih hidup saja aku nggak bersujud, apalagi sudah mati. Masih tetap angkuh ya. Masih tetap angkuh. Jadi keakuan kita, batu cadas di jiwa kita pressing. Pandanglah bahwa yang betul-betul wujud secara hakiki itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum wallahu taala a'lam bisawab. Jadi satu ayat belum rampung, insyaallah besok malam moga-moga umur kita dipanjangkan oleh Allah taala dalam kebaikan. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على